Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Dinda Febriana, NPM 19530240002 sebagai salah satu dari anggota kelompok 6 bersama dengan dua rekan saya yaitu Anissa Devi Syafira dengan NPM 19130240026 dan Rizky Angka Wijayanto dengan NPM 19130240048. Pada materi kali ini kami akan membahas mengenai model pembelajaran IPA terpadu model web. Nah, untuk yang pertama kami akan membahas mengenai pembelajaran tematik terlebih dahulu. Model pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik dengan melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Nah, dikatakan bermakna karena pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Lalu berikutnya adalah pengertian model pembelajaran web. Nah, menurut Fogarty 1991 halaman 54, model web merupakan suatu pola belajar mengajar dalam pembelajaran terpadu yang menggunakan topik atau tema untuk memadukan dan mengaitkan beberapa konsep yang saling terkait menjadi satu paket pembelajaran. Nah, tema sentral itu dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari yang menarik dan menantang perhatian siswa serta dapat memicu minat belajarnya. Lalu selanjutnya mengenai tahapan atau langkah untuk membuat rancangan pembelajaran terpadu dengan model web, yaitu pertama adalah mempelajari kompetensi dasar hasil belajar dan indikator. Yang kedua, mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaring tema. Yang ketiga, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Yang keempat, menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Yang kelima, menyusun kegiatan rencana mingguan, dan yang keenam atau yang terakhir adalah menyusun kegiatan rencana harian. Baik, itu dia materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Anissa Devi Syafira. Dipersilakan. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai karakteristik model pembelajaran web. Yang pertama ada berpusat pada siswa. Maksud dari berpusat pada siswa adalah model pembelajaran ini lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya ada memberi pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Selanjutnya ada pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Selanjutnya ada menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Selanjutnya ada bersifat fleksibel. Guru dapat mengkaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, bahkan mengkaitkan mata pelajaran dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah di mana mereka berada. Selanjutnya ada hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Setiap siswa peserta didik pasti memiliki minat dan bakat tersendiri. Selanjutnya ada menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas harus menciptakan sesuatu dan kondisi yang menyenangkan sehingga siswa dapat bermain sambil belajar. Selanjutnya ada pembelajaran tematik model web dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pemetaan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dalam tema. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua kompetensi dasar dan indikator dari berbagai pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Indikator
Selanjutnya, yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Angkaljanto di sini akan melanjutkan materi. Pembelajaran tematik model WebEd dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pemetaan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dalam tema. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang keempat, menentukan kata kerja operasional yang dapat terukur dan dapat diamati. Tema ditetapkan dengan cara yang pertama mempelajari kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerjasama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Beberapa prinsip dalam penentuan tema antara lain yaitu memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa, dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang konkret menuju yang abstrak. Selanjutnya ada kelebihan dari model WebEd. Yang pertama yaitu pemilihan tema yang tepat serta menarik akan dapat meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, model ini sangat familiar untuk guru yang berpengalaman dan mudah untuk guru yang memiliki pengalaman yang kurang. Yang ketiga, memfasilitasi kerja kelompok dalam perencanaan untuk dapat menyusun tema dalam semua konten area. Yang keempat, memberikan kejelasan serta motivasi untuk siswa. Yang kelima, memudahkan siswa untuk melihat perbedaan aktivitas serta ide yang dikoneksikan. Selanjutnya ada kekurangan dari model WebEd. Yang pertama, relatif sulit dalam memilih tema. Yang kedua, biasanya cenderung mengangkat tema dangkal atau umum yang tidak terlalu berguna dalam tahapan perencanaannya. Yang ketiga, seakan-akan terlihat dibuat-buat, tidak terlihat alamiah. Yang keempat, rambu-rambu dibuat agar tidak mengorbankan sisi logika dan rambu penekanan pembahasan serta urutan disiplin ilmu yang terkait. Yang kelima, kesulitan dalam perencanaan memungkinkan guru berhenti pada tahapan penulisan dan tidak menjamin waktu yang diperlukan tersebut sebanding dengan penggunaan waktu implementasi yang lama dari tahun berikutnya. Yang keenam, tema tidak dapat diulang dalam kelas yang sama. Yang terakhir, guru akan terfokus pada aktivitas dibandingkan dengan pengembangan konsepnya, sehingga rambu-rambu diperlukan untuk menjaga isi tetap relevan dan mendalam. Sekian presentasi dari kelompok kami, selebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.